Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke Sleman, Provinsi Yogyakarta ya. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 varian Kemenperin FP off lecet wajar ya. Warna yang ready warna hitam ya, kebetulan warna yang ready warna hitam dengan kurir atau nomor resi ID Express ya, dengan kurir ID Express dengan nomor resi IDS 900 sekian. Sekali lagi terima kasih banyak ya atas orderannya di Shopee kami. Bagi yang belum tahu, nama toko kami di Shopee namanya Platinum City ya, sama dengan nama channel YouTube ini. Bagi yang mau CO di Tokopedia juga bisa. Nama tokonya Maju Mapan Blitar. Untuk link toko ya ada di deskripsi, bisa cek di deskripsi. Oke, sebelum kita packing kita akan review singkat unit yang akan kita kirim ya. Yang pertama kita jelaskan dulu untuk kelengkapannya ada HP-nya itu sendiri tentu saja, kemudian kita kasih bonus softcase seperti ini. Mohon maaf softcase-nya softcase bekas ya, karena stok kita habis, tinggal yang warna kuning-kuningan seperti ini saja ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Di deskripsi juga sudah kami wanti-wanti ya, sudah kami jelaskan kalau bonus itu sifatnya hanya jika stok tersedia ya. Stoknya bisa bekas bisa baru tergantung stok yang ada. Jika stok kosong maka akan dikirim unit only atau HP saja. Jadi dikarenakan saat ini adanya softcase yang bekas ya, belum kulaan, saya mohon maaf. Kita kirim seadanya tapi tidak ada yang sobek ya, softcase-nya tidak ada yang sobek atau masih utuh ya, cuma warnanya aja yang menguning seperti itu ya. Oke, kemudian kita kita lanjut ke cek fisik ya, cek fisik. Untuk HP-nya saya jelaskan dulu kondisinya ya. Ini all operator ya, Kemenperin atau pemakaian lama. IMEI tidak terdaftar di Bea Cukai, tetapi IMEI pemakaian lama atau biasa disebut dengan ex Kemenperin, atau HP yang dipakai sebelum 20 April 2020 ya, sebelum April 2020 itu sesuai dengan undang-undang ya, sesuai dengan arahan pemerintah. Itu HP non resmi yang dipakai sebelum aturan IMEI berlaku, maka IMEI-nya masuk waitlist di Kemenperin, artinya sinyal tidak akan diblokir dan bebas reset ya, seperti ini, bebas reset. Harganya murah ya, Rp1.950.000 untuk yang mulus ya. Ini yang agak lecet ya, agak lecet, nanti kita perlihatkan lecetnya di mana. Ini harganya Rp1.850.000 dengan minus lecet. Kemudian sidik jarinya off ya, sidik jarinya off, tetapi untuk yang lainnya aman. Untuk sensor NFC masih aman, kemudian LCD juga masih aman, tidak ada shadow, tidak ada bercak ya, tidak ada white spot, kita pastikan. Nanti kita perlihatkan ya untuk LCD nya. Jadi kita tunjukkan fisiknya terlebih dahulu ya, seperti ini fisik tampak depan ya. Kita pastikan LCD tidak ada pecah, tidak ada retak, tidak ada goresan tajam ya di LCD. Seperti ini ya, bisa dilihat LCD masih utuh secara fisik ya. LCD masih utuh secara fisik ya. Belum ada tempered glassnya, belum ada hidrogelnya ya, bisa dibelikan nanti. Seperti ini. Kemudian untuk fisik bagian belakang juga saya kira juga masih, sebentar saya lap dulu ya, saya lap dulu. Oke, seperti ini. Nah, untuk fisik bagian belakang saya kira lumayan ya, masih lumayan. Backdoornya juga masih original Docomo ya. Kebetulan ini adanya varian Docomo warna hitam, single SIM ya. Kalau varian Jepang itu satu SIM dan satu micro SD itu. Kamera juga aman ya, tidak ada retak, pecah ataupun embun ataupun jamur, enggak ada.
Kemudian untuk bezel bagian samping, seperti ini ya, ada beberapa lecet atau cat yang mengelupas di sini, kelihatan ya, warna putih. Ini bukan den, bukan retak ya, bukan kerowak, bukan retak, bukan den ya, tapi ini cat yang mengelupas dari yang warnanya hitam mengelupas jadi warna putih seperti ini. Ini semua tombol shutter kamera berfungsi, tombol power berfungsi. Ini sensor ya, sensor sidik jari tidak berfungsi, kemudian tombol on off, tombol volume berfungsi. Seperti ini untuk bagian samping. Kemudian untuk bagian atas seperti ini ya, masih wajar saya kira ya. Kemudian bagian sini banyak yang mengelupas tapi bintik-bintik putih itu ya, bintik-bintik putih itu seperti ini ya, bintik-bintik putih. Yang penting tidak ada den ya, yang penting tidak ada den atau kerowak itu loh, retak itu enggak ada, hanya catnya aja ya. Kemudian bagian bawah seperti ini ya, bagian bawah seperti ini ada beberapa cat sini, nah di sini. Oke. Seperti itu ya untuk fisiknya. Oke, kemudian kita lanjut ke tunjukkan ini sinyalnya. Kita sudah pasang Telkomsel ya untuk pengecekan 4G plus ya, data seluler 4G plus. Ini pakai Telkomsel, ini tidak ada paketannya ya, mohon maaf, jadi tidak saya gunakan untuk internet. Sudah saya masukkan kartu SD juga 64 GB ya. Ini memori internalnya 64 GB ya. Memori internal SO03 ini memori internal 64 GB. Kalau dirasa kurang bisa ditambah micro SD sampai, kemungkinan besar bisa ya 256 GB masih bisa. Saya pernah masukkan 128 GB itu masih bisa. Kalau 256 saya nggak punya kartunya, tetapi saya yakin masih bisa ya, asalkan beli yang ori ya. Kemudian untuk tentang ponsel ya, ini dengan versi Android 11, nomor IMEI 3529 sekian dengan nomor model SO03L, atau ini modelnya Docomo ya, modelnya Xperia 1 Docomo SO03L seperti ini. Oke. Kemudian kita masuk ke pengetesan ya, kita masuk ke pengetesan atau service test. Yang pertama kita cek dulu untuk touch screen. Kita pastikan tidak ada bagian yang tidak dapat disentuh ya. Ada kereta lewat ya, sebentar. Oke. Jadi karena ini bezelnya sangat tipis ya, jadi Sony Xperia 1 itu bezelnya sangat tipis, jadi sebagai jaga-jaga ya, kita sarankan itu kalau dibawa kemana-mana itu usahakan jangan dimasukkan ke saku di celana ya, apalagi celana yang ketat seperti celana jeans. Jangan ya, saya sarankan jangan, karena takutnya nanti keplenet ya. Kalau sakunya terlalu ketat nanti keplenet, sehingga bisa berpengaruh ke LCD nya ya, karena sangat tipis dan sangat padat. Otomatis kalau HP itu semakin tipis, dia akan semakin padat komponen-komponen yang ada di dalamnya, saling berdempetan ya,
sehingga ditakutkan nanti LCD-nya kepelenet jadi mati, atau yang lain ya, seperti itu. Jadi bisa dimasukkan dalam tas lempang seperti itu, atau masuk ke saku baju bagian atas ya, saku baju. Tetapi hati-hati kalau pas membungkuk, nanti jatuh ya. Oke, seperti itu. Kemudian tips yang kedua, jangan sampai overcharging ya, jangan sampai overcharging. Kalau dirasa sudah penuh 90%, 95% bisa dicabut ya, tidak perlu nunggu 100% ya. Apalagi sampai dicas selama berjam-jam. Dicas sambil tidur itu saya kira sangat tidak bagus ya. Itu nanti karena apa? Karena ini kan HP lama ya, HP lama, dan belum ada fitur untuk keamanan overchargingnya ya. Kalaupun ada keamanan overcharging, tetapi tetap harus hati-hati ya, tetap harus hati-hati. Kalau misalkan mau tidur, ketika mau tidur kan kita biasa cek HP baterai berapa persen, kemudian kita cas, kemudian ditinggal tidur lah, itu sangat tidak bagus ya, sangat tidak bagus. Mending biarkan aja, ketika tidur baterai lemah, biarkan saja. Nanti ketika bangun jam 5 pagi nanti bisa sambil dicas, sambil aktivitas, nanti berangkat kerja jam 6:30 pasti sudah full. Itu lebih aman ya. Jadi yang ditakutkan overcharging, HP panas kemudian mati ya, HP-nya bisa mati total, baterainya yang kena, entah LCD-nya yang kena, itu yang ditakutkan, karena spare part-nya lumayan mahal. Seperti itu. Seperti ini ya untuk touchscreen. Kemudian tips yang ketiga ya, itu kalau jangan terlalu dipaksakan. Kalau HP-nya panas, segera dinginkan, atau bisa berhenti ya, bisa berhenti atau beli cooler ya. Kalau untuk penggunaan berjam-jam bisa beli cooler atau pendingin, banyak yang jual di marketplace, baik yang harga 50.000 atau 100 ribuan. Gunanya untuk mendinginkan HP ya, ketika dipaksa untuk digunakan selama berjam-jam ya, bisa beli cooler seperti itu. Itu saja ya 3 tips dari kami ya terkait penggunaan HP ini. Yang pertama tadi, jangan diletakkan di saku baju yang terlalu ketat, saku celana yang terlalu ketat. Kemudian jangan, kalau charging jangan sampai over, terutama jangan ditinggal tidur. Kemudian jangan terlalu dipaksa ya, ketika HP panas segera berhenti main HP. Kalaupun terpaksa beli cooler ya, biar bisa dipakai lama-lama. Itu saja 3 tips dari kami. Kita lanjut ya, ini untuk touchscreen aman, kita jamin aman. Kemudian kita lanjut ke LCD atau display ya. Display juga aman ya, putih bersih seperti ini. Ini warna abu-abu, gelap, merah, hijau, biru, gradasi, garis, tidak ada yang putus, gradasi diam ya. Oke, kembali ke warna putih. Kita pastikan aman untuk LCD. Kita lanjut ke LED atau notifikasi ya. Perhatikan ya, lampunya kedap-kedip nyala. Kita lanjut ke speaker. Kemudian kita lanjut ke mikrofon, agak cepat ya. Halo tes mikrofon 1 2 3 tes. Halo tes mikrofon 1 2 3 tes. Kemudian kita cek sekali lagi mikrofon. Halo tes mikrofon cek 1 2 3. Halo tes mikrofon cek 1 2 3. Oke ya, kemudian kita cek kamera belakang dulu. Ini kamera utama. Kemudian lensa kedua, ini lensa zoom ya, lensa zoom berfungsi. Kamera 3 lensa ultrawide ya, jernih juga. Kemudian kamera depan, oke, jernih juga.
kemudian lampu flash nyala, kemudian sensor ya, kompas. Oke, angkanya bergerak. Kita lanjut ke sensor akselerometer, bolanya bergerak, sensor giroskop, kubusnya bergerak, sensor cahaya, angkanya berubah. Kemudian baterai masih hijau, kemudian sidik jari tidak ada ya, jadi tidak perlu kita cek. Yang terakhir sensor NFC ya, NFC aktif ya, tinggal kita tempelkan kartu e-tol atau e-money ini di sini. Untuk NFC kita masukkan ke atas. Kita masukkan yang penting-penting dulu ya, NFC. Kemudian kita cek, kita tempelkan aja kartunya. Oke, bisa dari Bank Mandiri ya, e-tol atau e-money dari Bank Mandiri. Oke, kemudian kita masuk ke proses packing ya, sudah 15 menit ya, sekitar 15 menit lebih kita masuk ke proses packing. Sebelum kita packing, kita matikan HP-nya terlebih dahulu, kemudian kita copot kartunya. Sudah di packing dengan baik. Oke, terima kasih.